Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Bumulo dengan NIM 941423085. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji multikolinearitas. Oke, baik. Di sini pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu pengertian, dampak, penyebab, serta cara mengatasi uji multikolinearitas. Pengertian multikolinearitas adalah kondisi dalam analisis regresi di mana terdapat hubungan linier yang sangat kuat di antara variabel independen. Hal ini dapat menyebabkan hasil estimasi model menjadi tidak reliabel. Berikutnya ada penyebab multikolinearitas. Yang pertama, variabel independen yang saling berkorelasi tinggi. Misalnya, 2 atau lebih variabel independen memiliki hubungan linier yang kuat. Yang kedua, ada penyertaan variabel dummy yang berlebihan. Penggunaan variabel dummy yang saling tumpang tindih atau redundan. Yang ketiga, kurangnya variasi dalam data. Data yang kurang bervariasi seperti data yang dikumpulkan dalam rentang waktu singkat dapat memunculkan multikolinearitas. Yang keempat, transformasi variabel yang tidak tepat. Menggunakan variabel transformasi atau seperti log atau kuadrat yang memiliki hubungan kuat dengan variabel asli. Yang terakhir ada jumlah observasi yang terbatas. Ketika jumlah observasi terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah variabel independen. Berikutnya ada dampak multikolinearitas. Yang pertama, koefisien regresi tidak stabil. Nilai koefisien regresi bisa menjadi sangat besar atau kecil sehingga sulit diinterpretasikan. Yang kedua, signifikan statistik menjadi lemah. Uji signifikan tes untuk variabel independen cenderung tidak signifikan meskipun variabel tersebut penting. Yang ketiga, standar error meningkat. Standar error yang besar menyebabkan interval kepercayaan menjadi lebar. Dan yang terakhir, kesulitan menginterpretasikan model. Sulit menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang berikutnya ada cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, analisis korelasi antar variabel dan menghapus salah satu variabel yang memiliki korelasi tinggi. Yang kedua, menggabungkan variabel yang berkorelasi. Membuat indeks komposit atau skor gabungan dari variabel yang memiliki hubungan kuat. Yang ketiga, meningkatkan ukuran sampel. Menambah jumlah data observasi untuk mengurangi efek multikolinearitas. Yang keempat, menggunakan analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau PCA. Menggunakan PCA untuk mengubah variabel independen menjadi himpunan baru yang bebas dari korelasi. Yang kelima, menggunakan Ritke regresi atau Lasso regression. Metode ini dapat membantu mengurangi dampak multikolinearitas dengan penalti terhadap nilai koefisien. Dan yang terakhir, menggunakan variabel yang lebih relevan. Pilih hanya variabel independen yang benar-benar signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Berikutnya, saya akan mengolah data di SPSS menggunakan uji multikolinearitas. Nah, di sini pertama kita salin data kita dari Excel ke SPSS. Terus variabel-variabelnya ditulis dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah. Di sini saya buka analyze, terus ke regression, lalu ke bagian linear. Nah, di sini tingkat kemiskinan atau POV-nya kita pindahkan ke dependen, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta rata-rata lama sekolah
kita pindahkan ke independen. Terus kita klik statistik. Nah, di sini kita hanya centang yang paling bawah yaitu collinearity diagnostic. Terus continue. Oke. Dan ini data saya. Selanjutnya, hasil interpretasi uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Nah, di sini ada data tolerance dan VIV saya. Syaratnya yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai VIV lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasi hasil dari uji multikolinearitas yang pertama, tingkat pengangguran terbuka untuk nilai toleransi sebesar 0,420 dan nilai VIV sebesar 2,382 yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Yang kedua, ada tingkat pendapatan per kapita untuk nilai toleransi sebesar 0,044 dan nilai VIV sebesar 22,547 yang artinya keduanya menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi untuk nilai toleransi sebesar 0,580 dan nilai VIV sebesar 1,724 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang terakhir, ada rata-rata lama sekolah untuk nilai toleransi sebesar 0,053 dan nilai VIV sebesar 18,905 yang artinya terdapat multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Model regresi pengaruh tingkat pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan terjadi gejala multikolinearitas. Oke, baik, itulah penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.